Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswa yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang limas. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering melihat benda-benda yang berbentuk limas. Menurut kalian, contoh benda apa yang termasuk bangun limas? Perhatikan dua benda di bawah ini. Dari dua gambar ini, manakah yang termasuk bangun limas? Ya, benar sekali. Yang termasuk bangun limas adalah Rubik. Lalu apa alasannya mengapa Rubik termasuk bangun limas? Good job. Rubik termasuk bangun limas karena Rubik hanya memiliki sisi alas dan tidak memiliki sisi tutup. Sedangkan tempat pensil memiliki sisi tutup dan sisi alas yang sama. Jadi, tempat pensil tersebut berbentuk prisma, bukan limas. Dari contoh tadi, apakah kalian sudah bisa memberikan contoh benda apa saja nih yang termasuk bangun limas? Ya, ada piramida Mesir, ada kubah masjid, dan masih banyak yang lain. Jadi, dari contoh-contoh tadi dapat disimpulkan bahwa limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Dari contoh piramida dapat ditemukan kerangka limas seperti gambar ini. Lalu apa saja ciri-ciri bangun limas? Sebelum itu, mari kita amati gambar kerangka limas ini. Ciri yang pertama, limas hanya memiliki sisi alas dan tidak memiliki sisi tutup. Dari kerangka di atas, maka sisi alasnya adalah sisi A, B, C, D. Yang kedua, titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Dari kerangka di atas, E merupakan titik puncak. Dan rusuk tegak limas adalah garis EA, ED, EB, dan EC. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Dari kerangka di atas, maka sisi tegaknya adalah sisi ABE, BCE, CDE, dan DAE. Bagaimana? Sudah paham belum ciri-ciri dari bangun limas? Selanjutnya, mari kita amati gambar Rubik ini. Sekarang, coba perhatikan 4 gambar berikut dan coba tebak Rubik masuk ke bangun ruang yang mana ya? Salah satunya seperti Rubik. Yang mana nih siswa-siswa? Ya, benar sekali. Rubik itu mirip seperti bangun ruang A. Jadi, keempat bangun ruang tersebut termasuk bangun ruang limas. Hanya yang membedakan adalah sisi alasnya. Jadi, keempat limas tersebut mempunyai nama berbeda, yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Yuk, kita simak ciri dari jenis-jenis limas. Yang pertama, limas segitiga. Ciri-cirinya, alasnya berbentuk segitiga. Semua sisi limas berbentuk segitiga. Mempunyai 4 sisi, mempunyai 6 rusuk, dan mempunyai 4 titik sudut. Yang kedua, limas segi 4. Ciri-cirinya, alasnya berbentuk segi 4. Mempunyai 4 sisi segitiga, mempunyai 8 rusuk, dan mempunyai 5 titik sudut. Yang ketiga, limas segi 5. Ciri-cirinya, alasnya berbentuk segi 5.
mempunyai 5 sisi segitiga, mempunyai 10 rusuk, dan mempunyai 6 titik sudut. Yang keempat, 5 segi 6. Ciri-cirinya, alasnya berbentuk segi 6, mempunyai 6 sisi segitiga, mempunyai 12 rusuk, dan mempunyai 7 titik sudut. Setelah mengetahui ciri dari jenis-jenis limas, yuk siswa-siswa kita menemukan bersama-sama rumus dari volume dan luas permukaan limas. Tahukah kalian gambar apakah ini? Dan berbentuk apakah gambar ini? Tepat sekali jawaban kalian. Gambar ini adalah gambar dadu. Dan dadu tersebut berbentuk kubus. Bisakah kalian menghitung volume dadu tersebut? Untuk dapat menghitung volume dadu itu, kalian harus ingat konsep volume kubus. Masih ingatkah kalian volume kubus? Jika dadu di atas memiliki ukuran panjang 12 cm, berapa volumenya? Dengan menggunakan rumus volume kubus, kita dapat menghitung volume dadu itu, yaitu volume kubus sama dengan 12 dikali 12 dan dikali 12 sama dengan 1728. Sehingga volume dadu tersebut adalah 1728 cm3. Perhatikan gambar ini. Tahukah kalian gambar-gambar apakah ini? Dan masih ingatkah kalian berbentuk apakah gambar ini? Bagus, tepat sekali. Gambar ini adalah gambar piramida Mesir. Dan piramida ini berbentuk limas. Coba kalian bayangkan, dapatkah kalian menghitung berapa volume gambar ini dan berapa luas sisi-sisinya? Nah, untuk dapat menghitung volume dan luas permukaan piramida ini, mari kita ikuti pembelajaran volume limas berikut ini. Perhatikan gambar dadu di bawah ini. Bila dadu tersebut digambar kerangkanya saja, maka akan terbentuk model kubus A, B, C, D, E, F, G, H di sampingnya. Jika diagonal-diagonal ruang AG, CE, DF, BH dihubungkan, maka akan terbentuk bangun baru di dalam model kubus tersebut. Coba perhatikan dan selidiki model bangun apakah yang terbentuk. Sekarang, perpotongan keempat diagonal ruang tadi beri nama O. Bisakah kalian menyebutkan model-model limas yang terbentuk? Perhatikan kembali model bangun-bangun yang terbentuk tadi. Bagaimana jika model bangun itu kita pisahkan dari model kubus? Apakah jawaban kalian benar? Jika kerangka model kubus tadi kita buka, maka akan terbentuk kerangka model limas sebagai berikut. Perhatikan setiap model bangun limas yang dipisahkan dari model kubus. Apakah keenam model limas yang terbentuk memiliki alas yang sama? Apakah tinggi keenam model limas yang terbentuk sama? Dapatkah kalian menyimpulkan dari kedua pernyataan tadi? Keenam model limas yang terbentuk tadi adalah good job. Jadi, keenam model limas yang terbentuk tadi adalah O, A, B, C, D, O, B, F, G, C, O, F, E, H, G, O, E, A, D, H, O, A, B, F, D, dan O, D, C, G, H. Nah, sekarang perhatikan hubungan antara volume model limas yang terbentuk tadi
dengan volume model kubus. Jika panjang rusuk model kubus A cm, maka hubungan volume model kubus dan model limas dapat ditentukan sebagai berikut. Volume model kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 6 dikali volume model limas O, A, B, C, D. A dikali A dikali A sama dengan 6 dikali volume model limas O, A, B, C, D. A kuadrat dikali A sama dengan 6 dikali volume model limas O, A, B, C, D. Luas alas dikali 2 tinggi sama dengan 6 dikali volume model limas O, A, B, C, D. Volume model limas O, A, B, C, D sama dengan luas alas dikali 2 tinggi dibagi 6. Sama dengan luas alas dikali tinggi dibagi 3. Jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi volume limas ditentukan oleh tinggi limas dan luas alasnya. Jika volume limas disimbolkan V, luas alasnya L, dan tingginya T, maka rumus volume limas dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan 1/3 dikali L dikali T. Mari kita mencoba mempraktekkan. Pak Rahmat akan membuat monumen tugu dari batu bata yang berbentuk 5 segi 4 beraturan. Panjang sisi alas limas 6 meter dan tingginya 14 meter. Hitung volume monumen tugu tersebut. Diketahui limas berbentuk segi 4 beraturan. Panjang sisi alas sama dengan 6 meter. Tinggi limas sama dengan 14 meter. Ditanyakan volume monumen tugu. Penyelesaian dari pernyataan di atas didapat kerangka sebagai berikut. Untuk menghitung volume atap rumah, berarti harus menghitung volume limas berbentuk segi 4 beraturan. Luas alas sama dengan luas persegi, sama dengan S kali S, sama dengan 6 dikali 6, sama dengan 36. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 36 dikali 14, sama dengan 168. Jadi volume monumen tugu itu adalah 168 meter kubik. Contoh yang kedua, sebuah akuarium berbentuk limas mempunyai volume 1568 cm kubik dengan alas persegi. Jika panjang rusuk alas akuarium adalah 14 cm, hitunglah tingginya. Diketahui volume limas sama dengan 1568 cm kubik. Panjang sisi alas sama dengan 14 cm. Ditanyakan tinggi. Penyelesaian dari pernyataan di atas didapat kerangka sebagai berikut. Pertama, terlebih dahulu kita mencari dahulu luas alas persegi. Luas alas persegi sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 14 dikali 14, sama dengan 256. Lalu mencari tinggi dengan rumus volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1568 sama dengan 1/3 dikali 256 dikali tinggi. 1568 dikali 3
sama dengan 256 dikali tinggi. Tinggi sama dengan 4704 dibagi 256 sama dengan 18,375 cm. Jadi, tinggi akuarium tersebut adalah 18,375 cm. Selanjutnya, kita akan menemukan rumus dari luas permukaan limas. Masih ingatkah kalian bangun apakah dan berbentuk apakah gambar bangun ini? Tepat sekali jawaban kalian. Gambar ini adalah gambar penggaris dan berbentuk segitiga sama kaki. Bisakah kalian bagaimana menghitung permukaan penggaris ini? Untuk dapat menghitung luas permukaan penggaris, kalian harus ingat konsep luas segitiga. Masih ingatkah kalian rumus luas segitiga? Jika model segitiga ABC, panjang AB, A satuan, dan CD T satuan, berapakah luas daerah segitiga ABC? Bagus sekali. Luas daerah segitiga ABC adalah luas sama dengan setengah dikali AB dikali CD sama dengan setengah dikali A dikali T. Sekarang perhatikan gambar ini. Masih ingatkah kalian pada pelajaran yang lalu kita telah membahas bagaimana menghitung volume piramida ini? Sekarang coba kalian bayangkan jika ada seorang siswa ingin membuat model piramida dari kertas manila yang memiliki volume 432 cm3. Bisakah kalian membantunya berapa ukuran kertas manila yang dibutuhkan? Nah, untuk dapat menghitung berapa ukuran kertas manila yang dibutuhkan, terlebih dahulu harus tahu luas permukaan model piramida tersebut. Dan untuk mengetahui luas permukaan model piramida itu, mari kita ikuti pelajaran luas permukaan limas berikut ini. Coba perhatikan kembali piramida ini. Berbentuk apakah sisi piramida ini? Bagus. Sisi piramida ini berbentuk daerah segitiga. Berbentuk 5 segi berapakah piramida ini? Jika piramida ini digambar kembali akan berbentuk model 5 segi 4 seperti gambar ini. Bagaimana jika sisi tegak model limas ini dibuka? Gambar ini adalah model 5 segi 4 beraturan PABCD. Jika model limas tersebut dibuka sisinya, akan terbentuk jaring-jaring model limas seperti gambar ini. Model 5 segi 4 beraturan terdiri dari 4 buah model segitiga dan 1 buah model segi 4 beraturan, seperti gambar ini. Apakah gambar model segitiga di atas sama? Kenapa? Karena panjang rusuk-rusuk model limas PA, PB, PC, PD sama, dan sisi alas AB, BC, CD, dan DA sama. Maka keempat model segitiga tersebut sama. Jadi PDC sama dengan PAD sama dengan PBC sama dengan PAB. Sehingga luas permukaan model limas adalah 1 segitiga digabung 2 segitiga digabung 3 segitiga digabung 4 segitiga dan digabung 1 persegi, atau sama dengan 4 segitiga digabung persegi. Jadi
luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sisi tegak. Jika alas sebuah limas segi N, maka limas tersebut adalah limas segi N. Sehingga luas permukaannya menjadi luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah N kali luas segitiga sisi tegak. Mari kita mencoba mempraktekkan. Sebuah miniatur candi berbentuk limas, alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 26 cm dan tinggi segitiga bidang tegaknya 30 cm. Luas permukaan miniatur candi tersebut adalah diketahui panjang sisi sama dengan 26 cm, tinggi sama dengan 30 cm. Ditanya luas permukaan. Penyelesaian dari pernyataan tadi didapat kerangka karena alasnya berbentuk persegi, maka dirumuskan luas alas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 26 dikali 26 sama dengan 676. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali setengah kali A kali T sama dengan 676 ditambah 2 dikali 26 dikali 30 sama dengan 676 ditambah 1560 sama dengan 2236. Jadi luas permukaan miniatur candi adalah 2236 cm persegi. Soal yang kedua, sebuah kubah masjid berbentuk limas segi 4 beraturan. Kubah masjid tersebut mempunyai sisi panjang alas 5 meter. Tinggi kubah masjid adalah 3 meter. Berapakah luas permukaan kubah masjid tersebut? Diketahui panjang sisi sama dengan 5 meter. Tinggi sama dengan 3 meter. Ditanya luas permukaan. Penyelesaian dari pernyataan di atas didapat kerangka sebagai berikut. Karena alasnya berbentuk persegi, maka dirumuskan luas alas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali setengah dikali A dikali T sama dengan 25 ditambah 2 kali 5 dikali 6 sama dengan 25 ditambah 60 sama dengan 85. Jadi luas permukaan kubah masjid adalah 85 cm persegi. Dari penjelasan materi dan contoh soal yang sudah dipaparkan, apakah kalian sudah paham dengan ini? Dan apakah ada pertanyaan tentang materi dan contoh yang mungkin kurang jelas? Ayo kita merangkum. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Bangun limas mempunyai ciri-ciri memiliki satu alas sisi dan tidak memiliki sisi atas atau atap. Titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Dan semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Jenis-jenis limas ada limas segitiga, limas segi 4,
5 segi 5, dan 5 segi 6. Rumus dari volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Rumus dari permukaan limas adalah luas alas ditambah N kali luas segitiga sisi tegak. Setelah mempelajari materi ini, Ibu akan membuat beberapa kelompok yang sudah Ibu bagi secara acak. Diharapkan dari tugas kelompok ini, kalian akan berdiskusi dan menemukan penyelesaian dari soal yang Ibu berikan. Dikerjakan secara teliti ya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Dan kelompok 4 mengerjakan nomor 4. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, untuk lebih paham, siswa-siswa yang hebat, jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Ingat, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini, siswa yang hebat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, sehat, dan selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.